Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reza Saputri dengan NIM Bio 251003 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cordova. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Baik, untuk memahami sejarah bahasa kita perlu melihat ke akarnya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Melayu kuno. Bahasa ini sudah ada dan dipakai sejak abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, bahasa ini berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan yang dipakai oleh berbagai suku dan bangsa untuk berdagang serta berkomunikasi. Ada 3 poin utama. Yang pertama, digunakan oleh kerajaan besar. Nah, bahasa Melayu kuno ini sangat dihormati, bahkan dipakai oleh kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa kenegaraan. Jadi, bukan cuma percakapan sehari-hari, tetapi juga bahasa resmi dalam pemerintahan. Poin kedua, ada bukti sejarah yang kuat. Bukti nyatanya bisa kita lihat pada gambar di samping ini ya. Nah, yaitu prasasti-prasasti kuno. Prasasti-prasasti ini sangat banyak ditemukan di wilayah Sumatera dan Jawa. Tulisan-tulisan di batu inilah yang menjadi saksi bisu bahwa bahasa ini sudah berkembang sangat maju, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian poin yang ketiga, memiliki sifat yang baik. Dan yang membuat bahasa ini istimewa adalah karakternya yang egaliter, artinya setara dan demokratis, serta mudah untuk dipelajari. Nah, sifat inilah yang akhirnya membuat bahasa ini cocok dijadikan dasar bahasa persatuan. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa pada masa itu para pemuda memilih bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia? Adapun 3 alasan utama kenapa bahasa ini terpilih menjadi bahasa persatuan. Pertama, karena bahasa Melayu sudah dikenal luas sejak lama sebagai bahasa perhubungan atau perdagangan. Nah, bahasa ini sudah dipakai pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh Nusantara. Jadi bukan bahasa asing bagi masyarakat, melainkan bahasa yang sudah umum digunakan untuk berkomunikasi antar suku dan bangsa. Kedua, strukturnya sederhana dan mudah untuk dipelajari. Tata bahasanya tidak rumit, dan yang paling penting bahasa ini tidak mengenal tingkatan kata seperti bahasa lain. Artinya, cara bicara orang biasa sama dengan orang bangsawan sehingga demokratis dan setara. Dan yang ketiga adalah faktor psikologis. Suku-suku besar seperti Jawa dan Sunda secara sukarela dan ikhlas menerima bahasa ini. Mereka tidak merasa dipaksa atau didominasi. Justru bersama-sama mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan demi terwujudnya satu bangsa Indonesia. Pengaruh dan penyerapan bahasa asing. Teman-teman, bahasa Indonesia itu tidak berdiri sendiri. Sejak dulu, bahasa kita sangat terbuka dan suka menyerap kata-kata dari bahasa lain. Inilah yang membuat kosakatanya menjadi sangat kaya. Pertama, pengaruh dari Sanskerta dan Arab. Ini termasuk seiring dengan datangnya agama Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian ada pengaruh dari Belanda dan bangsa Eropa lainnya yang masuk pada masa penjajahan. Mereka banyak menyumbangkan istilah di bidang teknik, administrasi pemerintahan, dan ilmu pengetahuan modern. Nah, ada kutipan bagus di sini. Kekuatan bahasa Indonesia terletak pada kemampuannya menyerap dan beradaptasi. Artinya, bahasa kita itu kuat dan tidak kaku. Ia mau belajar dan mengambil hal-hal baik dari luar, lalu diolah menjadi sendiri sehingga makin kaya dan modern. Lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah momen paling bersejarah pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada hari itu, dalam Kongres Pemuda II terjadi perubahan besar. Nama bahasa Melayu yang selama ini digunakan resmi diubah dan dikuatkan menjadi bahasa Indonesia. Ikrar kebangsaan. Nah, para pemuda saat itu berikrar, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini bukan sekedar ganti nama, tapi sebuah janji persatuan. Nah, gambar di sebelah kanan itu adalah sebuah dokumentasi asli dari para peserta Kongres Pemuda II. Jadi tanggal 28 Oktober di tanggal 28 Oktober 1928 itulah yang kita sebut sebagai hari kelahiran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan secara hukum sebagai bahasa negara. Dasar Hukum Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Landasannya tertulis jelas dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan dengan singkat namun tegas, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia bukan hanya bahasa percakapan, tapi sudah menjadi bahasa resmi konstitusi yang melindungi dan menyatukan negara kita. Fungsi utama bahasa Indonesia. Setelah statusnya kuat secara hukum, apa saja sebenarnya peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 4 fungsi utama. Yang pertama, ia adalah wajah dan kepribadian bangsa. Nah, melalui bahasa ini, kita bisa dikenali di mata dunia sebagai bangsa Indonesia. Bahasa ini mencerminkan jati diri, budaya, dan karakter kita. Kedua, fungsinya sebagai jembatan penghubung. Indonesia ini kan besar, ada ribuan suku dan ratusan bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia hadir untuk menyatukan semua perbedaan itu agar kita bisa saling mengerti dan berkomunikasi satu sama lain. Ketiga, digunakan dalam urusan resmi, mulai dari surat menyurat dinas, naskah hukum, undang-undang, pidato kenegaraan, sampai rapat pemerintahan. Semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang keempat, sebagai alat transfer ilmu. Di sekolah, mulai dari SD sampai dengan universitas, kita menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar berbagai mata pelajaran agar ilmu bisa tersampaikan dengan baik ke seluruh pelosok negeri. Jadi, bisa dilihat peran bahasa Indonesia itu sangat vital, mulai dari soal identitas, persatuan, pemerintahan, sampai ke dunia pendidikan. Evolusi ejaan kolonial kemerdekaan. Yang pertama, pada masa kolonial, kita menggunakan ejaan Panophuijsen. Ejaan ini sangat dipengaruhi oleh cara tulis bahasa Belanda. Ciri khasnya adalah penggunaan huruf OE untuk bunyi U, contohnya ditulis gueure, bukan guru. Selain itu, masih banyak digunakan tanda-tanda khusus atau diakritik yang membuat penulisannya agak rumit. Setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan. Muncul ejaan Suwewandi yang juga dikenal sebagai ejaan Republik. Di sini mulai disederhanakan, huruf OE diubah menjadi U, jadi guere berubah jadi guru. Selain itu, tanda-tanda diakritik yang rumit mulai dihilangkan agar lebih mudah ditulis dan dibaca oleh rakyat yang banyak. Menuju standarisasi modern. Setelah masa kolonial dan awal kemerdekaan, perjalanan ejaan bahasa kita harus disempurnakan agar menjadi standar yang modern dan baku hingga sekarang. Titik balik terbesar terjadi pada tahun 1972. Saat itu Presiden Soeharto meresmikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini adalah perubahan besar huruf-huruf yang ditulis T, J, D, J, J, N, J, N, Y, C, H diubah menjadi C, J, Y, R, N, Y, N, Nya, K, H. Nah, sejak itulah cara menulis kita menjadi bahasa yang rapi, logis, dan seragam seperti yang kita pakai sampai dengan hari ini. Kemudian di tahun 2015 namanya diubah menjadi PUEBI, PUEBI. Di sini ditambahkan aturan baru seperti pengenalan diftong E, I, E, dan aturan penggunaan harus tebal agar lebih jelas, huruf tebal agar penggunaan lebih jelas. Dan yang terbaru adalah pada tahun 2022. Namanya dikembalikan menjadi EYD edisi V. Pembaruan ini fokus pada penyempurnaan cara penyerapan istilah asing. Misalnya, kata-kata dari bahasa Inggris atau ilmu pengetahuan agar cara tulisannya lebih pas dan sesuai lidah Indonesia. Nah, pertumbuhan kosakata KBBI. Dari awalnya hanya sekitar 62.000 kata pada edisi pertama tahun 1988, terus bertambah menjadi 82.000, lalu 108.000, dan edisi terbaru tahun 2024 sudah mencapai lebih dari 120.000 kata. Peningkatan jumlah kata ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu tidak kaku dan terus berkembang. Ia mampu menyesuaikan diri dan menyerap istilah-istilah baru seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan terutama teknologi. Nah, teman-teman, ini adalah poin terakhir dan yang paling penting. Bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar alat bicara, tetapi ia adalah jati diri bangsa. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya. Ada lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, mulai dari bahasa Gayo, Batak, Jawa, Bugis, dan suku Asmat. Nah, di tengah keberagaman yang begitu banyak ini, bahasa Indonesia hadir sebagai payung yang besar dan kuat. Ia menaungi semua perbedaan itu agar kita tetap satu.
Inilah wujud nyata dari semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda bahasa dan sukunya, tetapi dengan bahasa Indonesia kita tetap bersatu dan saling mengerti dan menjadi satu bangsa yang besar. Nah, jadi kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia karena ia adalah persatuan, ia adalah jati diri kita, dan ia adalah masa depan kita. Jadi, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.